Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang bahaya lidah ya. Ada peribahasa ya, lidah itu tak bertulang. Lidah itu lebih tajam daripada pisau gitu. Ya, lidah itu lebih tajam daripada pisau. Ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita, ya, kita akan terjebak dengan lidah kita itu sendiri. Ya. Atau Anda pernah mendengar ya, teman-teman Sabtu Wage, ono wali liwat. Hati-hati lek ngomong. Iso-iso kepangan omongmu dewe. Gitu. Pasti seperti itu. Ya. Pernahkah Anda seperti itu? Hati-hati kepangan omongmu dewe. Ya. Kenapa saya sampaikan ini ya? Karena orang yang lahir Sabtu Wage itu orangnya sensitif, ya, mudah tersinggung, ya, mudah tersinggung. Tidak peduli, tidak peduli kamu itu dikasih masukan yang baik atau kamu itu katakanlah dicederai. Kalau dicederai tersinggung wajar ya, wajar manusiawi. Tapi kalau dikasih tahu, dikasih saran, dikasih nasihat, ya, terus emosi, lambene ndak dijogo, itu akan menjerumuskan Anda. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Gitu. Makanya orang Jawa dulu, zaman dahulu itu hati-hati ya, ketika berucap. Hati-hati ketika berucap. Karena bisa jadi akan kembali kepada diri kita. Pernahkah Anda itu merasakan bahwasanya ya, pernahkah Anda itu merasakan bahwasanya apa yang Anda batin, apa yang Anda angen-angen, apa yang Anda sampaikan itu kembali kepada diri Anda? Pernahkah Anda seperti itu? Ya. Coba kamu telusuri, teman-teman Sabtu Wage. Itu pasti ya, kebanyakan itu dari ucapan Anda sendiri. Ya. Makanya hati-hati. Ya, bagi teman-teman Sabtu Wage yang saat ini sedang terpuruk, sedang masa-masa terpuruk, ya, nah itu cobalah diverifikasi gitu loh. Ya. Bisa jadi apa yang Anda alami saat ini itu adalah hasil dari ucapan Anda. Tidak percaya silakan ya, silakan dibuktikan. Iling-ilingan ya, iling-ilingan. Dhisik itu tahu ngomong opo dan sekarang terbukti. Mungkin 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu. Akhirnya Tuhan mengabulkan saat ini. Ya. Itulah. Ya. Makanya kita ini harus menjaga mulut kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketika muncul cipta rasa karsa pasti terjadi. Ya. Doa itu ya, doa dan ucapan itu kan sama saja pada dasarnya. Bedanya ketika Anda berdoa, itu biasa Anda lakukan setelah Anda ibadah. Kalau ucapan Anda ya setiap hari kita berucap. Kan seperti itu. Nah, inilah yang patut kita jaga. Inilah yang patut kita sikapi gitu ya. Jangan sampai kita ini asal jeplak, asal ngomong ya. Terus kita tujukan ke personal seseorang. Akhirnya kembali lagi kepada diri kita. Ya, terlepas ya, yang paling bahaya itu terlepas orang itu memiliki pendamping. Memiliki energi spiritual yang kuat, memiliki kodam pendamping sing ndak kenean. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali kepada diri kita. Contoh misalkan. Ya, contoh misalkan ono wong ngemis. Ya. Ono wong ngemis, jeret minta. Nah, terus di dalam batin ngemis gini. Akhirnya berpikir negatif ya. Masih ada duit, tutup lawangi. Ya. Atau anda hilok nos. Nah,
itu bisa menjadi kembali kepada diri Anda gitu. Itu ya. Kenapa kok pengemis itu hati-hati ya? Ini tidak hanya pengemis saja ya. Makanya ya kepada siapapun kita ini harus hati-hati ya ketika kita berbicara gitu ya. Oke lah orangnya bisa menerima misalkan ya. Oh orangnya bisa menerima, tapi sisi gaibnya tidak bisa menerima itu. Apa ya tidak bonyok. Ya, misalnya orang itu ahli tirakat, ahli poso, ahli wirid, ahli dzikir. Ya, terus Anda itu ngomong sing nyelekit no. Orangnya berusaha untuk ngempet, ya, orangnya berusaha untuk ngempet supaya tidak mengeluarkan kata-kata atau batin sing elek. Tapi yang terjadi, ya, kodamnya itu sudah melangkah. Ya. Hitungannya detik loh teman-teman, tidak peduli. Ya. Nah itulah teman-teman. Makanya kita ini harus bisa menjaga diri. Ya. Setelah Anda mendapatkan informasi semacam ini ya, teman-teman Sabtu Wage, Anda harus bisa menjaga diri, menjaga lisan untuk tidak berkata negatif. Ya. Tidak menyerang personal. Ya. Nah, tujuannya yaitu tadi. Efek reaksi itu ya. Kita kan aksi. Akhirnya kembali kepada diri kita menjadi reaksi. Ya. Yang terjadi ya hancur kita. Ya. Kembali kepada diri kita. Apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Bahkan bisa berlipat-lipat manakala orang tersebut energi batinnya itu sangat kuat. Misalnya ya energi batinnya sangat kuat, ahli tirakat, ahli dzikir, ahli puasa, ahli meditasi, ahli membaca mantra misalkan. Ya. Kita kan tidak tahu gitu loh ya. Nah itulah, itu bahaya itu bahaya. Akan kembali kepada diri kita ya, lebih baik diam ya. Jadi teman-teman Sabtu Wage itu untuk menekan ini lebih baik diam, menetralkan, tidak ikut-ikut ya. Kalau tidak cocok dengan diri Anda, tidak perlu melok-melok. Itu cara yang paling mudah itu seperti itu. Kalau tidak cocok dengan dirimu, tidak perlu ikut-ikut, tidak perlu campur tangan. Lebih baik menghindar. Itu jauh lebih baik. Demikian sedikit informasi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Silakan teman-teman Sabtu Wage ya. Kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan ya untuk materi-materi yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.